Ya, ini ada sekali ini saya melihat ada skripsi ya. Judulnya adalah Manajemen Konflik dan Stres Kerja Terhadap Kinerja. Ini kita lihat dulu apa yang jadi kita lihat ya di halaman kita lihat di halaman eh, hasil penelitiannya. Ini kita coba. Nah, ini kita lihat dahulu hasil dari pertama tentunya dari bab 4 ya. Bab 4 dia di sini. Nah, ini distribusi datanya. Ini asumsi klasik normalitas. Dia pakai ini sebetulnya tidak boleh ya. Tabel itu tidak boleh terpisah oleh halaman. Kalaupun terpisah, dia harus ada judulnya lagi di atas ini. Nah, ini kan sebetulnya masalahnya gampang, kita tinggal merubah bentuknya saja. Di sini baru, wah ini sempurna sekali gambarnya ya. Waduh. Ini hasilnya multicolnya ini. Tolerance di sini 9. Bukan coba ya. Dalam menentukan nilai toleransi itu bukannya 0, lebih besar dari 0,1. Setahu saya nilai toleransi itu lebih kecil dari 1. Ya, nilai toleransi itu lebih dari 1. Nilai VIF itu antara 1 sampai, ada buku yang mengatakan sampai 5, ada buku yang mengatakan sampai 10. Ya, ini bukan seperti ini, dia harus lebih kecil dari 1. Nah, heteroskedastisitas dia menggunakan uji Gletser. Nah, di sini absolut residual. Ya, absolut residual dengan variabel independen. Nah, di sini yang lucunya di sini hanya menggunakan kata residual. Padahal kalau di SPSS dia kalau kita merubah ke absolut itu harus muncul biasanya ya. Biasanya ada kata ABS. ABS res karena absolut disingkat menjadi absolut ABS. Baru res, tapi ya saya tidak tahu karena saya tidak punya datanya. Di sini uji Gletser dia pakai Gletser ya. Lebih besar ya udah pasti. Ya udah. Ini melalui scatter plot. Y sama dengan hasil regresi adalah sebagai berikut. Nah, ini dia hasilnya. Wah. Ini kok beda-beda hasilnya ini ya. Coba ya kita ganti ini di halaman 77. Nah, yang ini tadi di halaman nih 870 0,8 5,87. Di sini kenapa berubah? Ini yang saya tidak mengerti. Sebentar ya. Oke. Ini adalah tabel dari uji multikolenialitas. Ya. Dan ini adalah hasil uji parsial atau uji T. Di sini saya heran kenapa nilai T ini ya. Ini nilai T-nya sama. Ini nilai T-nya sama. Semua nilai T hitungnya, ini namanya T hitung. Tetapi kenapa di sini signifikansinya berbeda? Di sini 21431, di sini 0,431. Ini 0. Ini 0. Kenapa yang ini berbeda dengan yang ini? Ya, saya bingung kok bisa hasilnya berbeda. Padahal kalau multikolenialitas itu sama saja setahu saya.
ya, atau kamu salah ketik, saya nggak tahu. Yang pasti kalau dilihat dari hasilnya ini, ya, ini terlalu aneh, signifikansinya sampai besar sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya kalau memang pembimbingnya sudah mengatakan tak masalah ya sudah. Nah ini juga. Nah di sini ini kalau kita membahas uji parsial kan dia jadi tolong dibedakan ya. Bedakan cara membahas uji parsial dengan membahas model. Nah, model persamaan regresi itu adalah ini. Nah, di dalam membahas model regresi ada konstanta. Nah, konstanta ini harus disebutkan. Jadi jangan diuji parsial yang disebutkan ya. Di uji parsial kita hanya melihat hanya dua fungsi uji parsial. Apa itu fungsinya? Satu, melihat arah. Ya, melihat arah apakah dia positif atau negatif. Kedua, melihat nilai signifikansinya, berapa besar nilai signifikansinya. Kita tidak menghitung di situ berapa konstanta ya. Itu di model persamaan regresi seharusnya. Di sini ini udah kamu buat, tapi tidak kamu bahas. Terus satu lagi yang paling fatal tadi berbeda nilai signifikansinya ya. Nah, ini kan harusnya kamu bunyi. Ini udah kamu bunyikan ada nilai konstanta segini. Nah, bahwa nilai variabel tidak ada, nah ini pun juga aneh ya, terlalu besar konstantanya. Nah ini stres kerja, nah, udahlah nggak apa-apa lah, yang penting pembimbingmu sudah setuju, tak masalah sama saya. Yang pasti jangan beda hasil tabelnya. Nah sekarang uji F atau simultan dari ANOVA. Ini kalau kita lihat ANOVA-nya, oke. Nah, R square sekarang coba saya bahas nih ya. Ini juga kamu ketikanmu salah, ini bukan begini menulisnya. Ya, correction determinasi. Ya, bukan masalah menerangkan pengaruh ya di sini koefisien ini. Di sini ini menerangkan bagaimana variasi variabel bebas. Jadi kalau kita katakan harus kamu bikin di sini. Di sini variasi variabel X1 dan X2 dapat menerangkan. Nah, jadi ada kata variasi ya dari variabel X1 dan X2 dapat menerangkan variabel Y ya begitu. Nah, bukan kita lihat pengaruhnya di situ ya, bukan. Kalau kamu mau lihat pengaruhnya itu diuji F. Oke, nah kita lihat lagi. Nah dia di sini kamu pakai R square atau adjusted R square, saya tidak masalah kalau variabelnya dikit-dikitnya cuman duanya variabel bebasnya, terserah sebetulnya ya, mau pakai R square atau adjusted boleh-boleh saja, tetapi yang nggak boleh itu kalau dia banyak variabel bebasnya. Ini pun terlalu kecil ya, sangat bertolak belakang dengan tadi. Nah, kalau dilihat di sini kan yang mana tadi kecil sekali, 0,255, berarti hanya kalau kau pakai R square berarti 25,5%. Kalau 27,3, kalau kamu pakai adjusted itu 25,5. Ya, mungkin ya, tapi tidak apa-apa, mungkin itulah datanya. Pembahasan. Kalau di pembahasan tidak perlu lagi ada angka-angka ya. Ini untuk apa kamu masukkan pembahasan angka-angka ini ya? Ya udah kamu lihat saja pengaruh dengan penelitian terdahulunya kamu masukkan. Apa bedanya hasilmu ini dengan hasil penelitian terdahulu? Ini nggak perlu diulang-ulang ini. Ini kayak gini ya, signifikansi sekian-sekian, tak usah. Namanya juga pembahasan, yang dibahas tuh hasilnya. Nggak perlu diulang-ulang di situ. Nah, ya harusnya di sini kan yang janggal kita lihat ya. Kalau kamu teliti melihat, kenapa di sini ya, harusnya kamu bahasnya berdasarkan pengamatan kamu itu, kenapa stres kerja itu lebih tinggi pengaruhnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat daripada
konflik. Kalau logika kita kan orang berkonflik yang makanya timbul stres. Masa stres duluan tapi konflik tak ada gitu. Nah, ya, harusnya kamu jelaskan. Jadi jangan hanya seperti ini kan kalau ulang-ulang lagi angka-angkanya. Nah, ya, harusnya kamu jelaskan. Menurut kamu, pengamatan kamu, kenapa stres kerja ini begitu besar sementara konflik tak ada? Coba kau lihat di sini ya. Kalau kita bandingkan, ini 0,266, ini 0,5, bahkan ini sampai 5 kali lipat loh. Jadi cobalah, kenapa stres ini besar kali? Nah, ya tapi nggak apa-apa. Kalau memang kata pembimbingmu udahlah. Nah ini juga di simpulan tak perlu lagi kau angka-angka. Simpulan itu ialah jawaban permasalahan. Tak ada lagi angka-angka di sini. Buang saja nih angka-angka ini, nggak ada gunanya. Saran itu ialah, ini bisa juga. Di sinilah kau bikin tadi kenapa stres itu tinggi, sementara konfliknya kecil. Saranmu apa ke perusahaan itu? Kenapa orang stres di perusahaan itu? Ya mungkin nggak tahulah apa, mungkin tekanan ya, target atau apa, mungkin juga memang. Saran bagi peneliti, saran bagi perusahaan. Oke. Nah, daftar pustaka ini harus semua udah ada ya. Coba saya periksa ya. Ini saya ketik Aswani. Saya enter. Saya cari ada nggak Aswani nih? Ada ya. Baru kita lihat lagi. Daftar pustaka tadi halaman. Nih. Jadi cara mengeceknya kita coba periksa. Ini ya. Ini Waruwu, saya periksa ya. Waruwu. Enter. Nah, ternyata tidak ada kau kutip. Tuh apa kau bikin di daftar? Oh, ada di sini. Nurhayati Waruwu. Kenapa hanya dia? Oh, ini ada ya. Waruwu sama Lua. Daki. Oh. Oke. Ini kita ya. Mudah-mudahan saya hanya ngambil secara acak ya. Kita ambil Maulina. Enter. Ini di sini ya. Maulina. Ada Maulina 2019. Ini oke. Dah. Nah, satu lagi kita lihat lampiranmu. Kuesionernya sudah ada. Ini kuesioner. Oke, udah ada. Baru datanya. Kode responden. Masa masih ada tamatan SD? Apanya? Jadi di mana kamu ini menelitinya? Kok masih ada karyawannya cuma tamatan SD? Patutlah hasilnya kayak gini pula. Yang mengisi kuesioner pun tamatan SD. Responden nomor 13. Responden nomor 15 SD. Responden 16 tamatan SD. Waduh. Karyawan apa ini? Masih ada yang tamatan SD. Jadi ya mungkin ini juga ya, mungkin mereka sendiri. Coba kita lihat hasilnya. Coba tadi responden nomor, coba saya lihat dulu ya, responden nomor 27 dia menjawab bagaimana? Responden nomor 27. Kenapa nggak kamu buat? Harusnya buat nomornya, jadi saya bisa periksa bagaimana jawaban mereka. Waduh, banyak yang masih tamat SD ya. Ya, udahlah ya, karena memang sudah kamu buat dan saya lihat hasilnya ini pun tidak apa ya, nggak saya nampak jawaban responden nomor berapa yang tamatan SD itu, supaya bisa kita lihat apakah mereka paham dengan yang ditanyakan atau gimana. Ya sudahlah, yang pasti yang kamu buat ya jangan berubah-ubah nilainya seperti tadi. Nilainya berubah seakan-akan ditukang-tukangi nilainya ya, atau mungkin kamu salah ketik yang nilai ya. Tadi nilai signifikansinya kenapa berbeda.
ya, diuji multikolenialitas dengan uji T, padahal itu sama saja. Nah, ya, tidak ada bedanya, harusnya tidak boleh ada beda di situ. Karena kalau dihitung manual pun itu bisa kita lihat apakah itu betul angkanya atau tidak. Demikian saja, itu saja kamu perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.